Selanjutnya economics and supply. Ya, ini ada gambar 65 circulating supply and max supply dari Swipe token. Sistem ini sangat berbahaya apalagi untuk berinvestasi, apalagi seperti yang lo lihat sendiri pergerakan harganya. Meskipun pergerakan harganya bisa pump, tapi harus dicari tahu terlebih dahulu. Ini dikarenakan apa? Pada akhirnya hukum supply demand juga yang akan bekerja. Bayangkan saja 80% dari token supply dikontrol oleh kreator, sebesar 40%-nya untuk tim dan founder. Reserve pun sebenarnya akan mereka gunakan untuk kelangsungan project. Ini artinya mereka hanya mencari untung dari penjualan token agar project bisa berjalan. Lo udah likuiditas bagi mereka. Orang-orang yang membeli token ini hanya dijadikan sapi perah. Persentase project-project dengan mekanisme seperti ini sangat tinggi, tidak bertahan lama dan tidak sustainable. Ya, karena kan bisnisnya tidak memiliki model bisnis yang bisa mengenerate income untuk membayar operasional, baik itu sewa kantor, gaji karyawan, dan lain-lain. Meskipun secara desain mereka memiliki desain yang kelihatan profesional, lalu diiming-imingi dengan deflationary model atau token burn yang entah berapa lama bakalan terrealisasi. Entah akan terrealisasi atau tidak, tapi yang jelas harganya sudah anjlok jauh dikarenakan memang sebagian market sudah cukup pintar untuk menilai dan bisnis model juga tidak begitu urgent. Mereka juga mencoba untuk meletakkan logo-logo ternama-nama seolah-olah bisa mengaitkan brand mereka dengan brand yang sudah ada. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, bisnis modelnya adalah dengan orang membeli token, mengunci tokennya di wallet, yang kemudian harapannya meningkatkan demand akan token untuk mendapatkan 8% cashback dalam bentuk Bitcoin. Cara menganalisanya begini secara awam. Pernah nggak lo ngelok duit lo, rupiah, dolar, atau apapun itu cuma demi dapetin cashback? Kalaupun pernah, pasti segelintir orang, dan ini 30.000 XSP itu bukan uang yang sedikit. Jelas target marketnya semakin kecil lagi dan lebih kecil lagi, karena orang-orang di level itu biasanya bodoh amat sama cashback. Orang udah pada mampu buat dapetin cashback dalam bentuk Bitcoin. Lah, kenapa nggak beli aja langsung Bitcoin? Buat apa invest kan? Mending uangnya dibelikan Bitcoin langsung daripada harus dikonsumsi dulu. Bisnis model ini masuk akal ketika memang orang-orang sudah sophisticated atau dalam menggunakan cryptocurrency dalam kehidupan sehari untuk kebutuhan konsumsi. Apakah ini terlalu dini? Pertanyaannya, kenapa diakuisisi Binance? Kalau Binance pengen akuisisi wallet, kan Binance udah lama akuisisi Trust Wallet. Bisa dilihat di www.binance.com/en.ecosystem. Apakah karena pengembangan divisa? Kenapa harus akuisisi Swipe padahal Binance mampu untuk menciptakan sendiri? Apapun itu, token ini telah mengalami fase pump dan dump yang cukup signifikan. Selain itu, supply yang beredar dan total supply juga masih sangat jauh dengan perencanaan distribusi yang seperti di atas. Juga akuisisi tidak selalu dikarenakan ada pengembangan. Bisa jadi hanya ingin mengurangi kompetitor, mengambil talent dari tim dan lain sebagainya. Apakah Swipe akan kembali ke harga tertinggi ya? Bisa saja. Apakah Swipe akan turun lagi? Bisa banget. Toh secara teknikal Swipe cukup menarik juga. Sinyalnya sudah sering kita sebutkan di grup Telegram. Jadi ini hanyalah salah satu case yang bisa kita pelajari. Terlepas pendekatan kita agresif ataupun konservatif, kita harus lebih melihat sisi buruknya terlebih dahulu. Lalu apabila sisi buruknya lebih cenderung akan merugikan sisi baiknya, maka tinggalkan. Apabila sisi baiknya lebih cenderung mendominasi sisi buruknya, maka bisa dimasukkan ke dalam pertimbangan. Ini karena industri ini masih baru, hal-hal terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Hal-hal yang terlihat buruk hari ini bisa jadi adalah hal yang paling lo inginkan di masa depan untuk membelinya di harga terendah. Namun untuk case ini, apakah Swipe jelek? Belum tentu, masih ada data-data lain yang perlu dipertimbangkan. Perkembangan dari waktu ke waktu bisa mengubah persepsi akan suatu proyek, akan tetapi paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran besarnya. Semoga kita terus memperbarui knowledge kita, karena ada banyak sekali metode-metode yang terlihat legit di luar sana, namun sebenarnya mengecoh banyak pihak apabila kita tidak benar-benar punya basic ilmu untuk menganalisanya.
let's go. Yeah, I'm like an addict, do